Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali berjumpa bersama kami dalam Bincang Hukum TVRI Jawa Timur bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan tema kita hari ini adalah kita akan membahas bagaimana kemudian Perda Provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2022 ini akan berdampak terhadap pembangunan di Jawa Timur dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa di era yang kompleks ini setiap daerah tidak bisa bekerja sendiri, artinya kolaborasi dan juga kerjasama menjadi kunci dalam meningkatkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik hingga menyelesaikan dan juga mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dan untuk itulah hadir kemudian Perda tahun 2022 yakni nomor 8 dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur ini bisa berdampak baik bagi kemajuan yang ada di Jawa Timur. Telah hadir dua narasumber bersama kami di Studio 1 TVRI Jawa Timur. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Sulistianingsih, perancang peraturan perundang-undangan ahli media. Selamat sore Ibu Sulis. Terima kasih banyak Bu Sulis hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam Bincang Hukum bersama dengan TVRI Jawa Timur. Selain Bu Sulis juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haryo Bimo Bramantyo, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sedaprov Jawa Timur. Pak Bimo, terima kasih banyak sudah hadir sore hari ini bersama dengan Bincang Hukum. Dan selain Bu Sulis serta Pak Bimo yang kali ini nanti akan juga bergabung bersama kita yakni Pak Yordan M. Bataragoa. Beliau merupakan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan segera bergabung bersama dengan Bincang Hukum TVRI Jawa Timur. Baik, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita pada sore hari ini. Saya mau ke Pak Bimo terlebih dahulu. Pak Bimo, kalau kita melihat kemudian dinamika yang ada di Jawa Timur ini kita kaitkan dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2022 ini sebetulnya urgensi dari hadirnya Perda ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Haryo. Jadi kita tahu kerjasama daerah ini sebuah upaya usaha bersama untuk mengkolaborasikan antara dua pihak, antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lain, kemudian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Jadi kita melihat ini sebuah upaya yang sangat baik yang tentunya untuk implementasinya pasti dibutuhkan instrumen hukum, pasti dibutuhkan payung hukum sehingga di situ akan ada jaminan untuk kepastian hukum bagi pelaksananya di daerah. Itu kira-kira urgensinya. Ya, jadi ini penting agar kemudian di Jawa Timur dengan berbagai potensinya ini bisa kita kembangkan bekerja sama dan juga berkolaborasi baik itu dengan pemerintahan daerah lain ataupun juga dengan swasta termasuk juga dengan internasional begitu ya, betul. Pak Bimo ya. Saya mau ke Bu Sulis. Bu Sulis, kalau kita melihat proses dari terbentuknya Perda nomor 8 tahun 2022 tentang kerjasama daerah ini bisa diceritakan bagaimana kemudian proses hingga kemudian terbentuk Perda nomor 8 tahun 2022 ini. Ya, terima kasih. Jadi untuk penyusunan Perda ini diawali dengan perencanaan. Ya, perencanaan ini proses awalnya di bagian kerjasama, pembahasan penyusunan ide-ide dasar, kemudian untuk draft raperdanya seperti itu. Kemudian dari perencanaan ini naik ke penyusunan. Nah, di penyusunan ini sudah mulai ada pembahasan antara Biro Kerjasama dengan Biro Hukum. Cuman masalahnya waktu itu inisiatif dari Perda ini melalui DPRD. Jadi inisiatifnya bukan langsung disampaikan oleh bagian kerjasama atau Biro Pemerintahan, tapi melalui DPRD Provinsi Jawa Timur seperti itu. Kemudian setelah tahapan penyusunan ini ada harmonisasi. Harmonisasi ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Hukum Provinsi Jawa Timur yang di Jalan Kayun itu, yang terletak di Jalan Kayun. Selanjutnya dari harmonisasi masuk ke pembahasan, ini sudah bersama-sama dengan Dewan, pembahasan pasal per pasalnya. Kemudian tahapan berikutnya dari pembahasan kita kirim ke Kemendagri untuk melalui tahap fasilitasi. Setelah itu hasil fasilitasi dikembalikan ke Biro Hukum, kita lakukan penyesuaian, perbaikan sesuai dengan hasil fasilitasi. Kemudian setelah jadi kita naikkan ke Gubernur untuk penetapan dan pengundangan. Nah, selesai dari itu kembali ke Kemendagri untuk mendapatkan norek. Nah, kembali lagi ke kita sosialisasikan kepada masyarakat.
seperti itu. Ya, jadi lumayan panjang juga ya prosesnya. Iya. Kemudian terbentuk peraturan daerah nomor 8 tahun 2022 tentang kerjasama daerah. Betul. Tentunya nanti kita juga akan tanyakan kepada Pak Yordan begitu ya, bagaimana Betul. kemudian proses pembahasan di level DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian apa saja hal-hal yang krusial begitu hingga kemudian terbentuk Perda nomor 8 tahun 2022 kemudian dijalankan hingga saat ini begitu ya. Saya kembali lagi ke Pak Bimo. Pak Bimo, kalau kita melihat isi dari Perda nomor 8 tahun 2022 ini tentu kompleks sekali begitu ya. Nah, apa saja kemudian hal-hal yang dibahas atau ada di dalam Perda tersebut? Masalah apa saja yang ini Pak Bimo? Baik, terima kasih. Jadi masalah-masalah yang muncul yang harapannya nanti bisa diselesaikan dengan adanya Perda ini, tentu kita ingin tidak ada kesenjangan antara daerah-daerah, terutama daerah yang berbatasan ya. Jadi harapannya Perda ini nanti melalui kerjasama daerah bisa mengatasi disparitas antar wilayah tentu. Kemudian kondisi hari ini, bahkan mungkin juga sebelum hari ini, kita semua tahu ada keterbatasan anggaran pemerintah, ada kondisi gap penganggaran dan lain-lain. Harapannya pada saat ada kolaborasi, ada sinergi, itu nanti bisa jadi solusi untuk mengatasi gap pembiayaan atau penganggaran. Dan yang paling penting adalah peningkatan pelayanan publik. Itu komponen-komponen penting di dalam Perda itu yang harapannya bisa diselesaikan masalah-masalahnya. Begitu Pak. Baik, jadi cukup membantu begitu ya Pak Bimo ya dengan adanya kondisi saat ini bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki setiap daerah termasuk dalam kondisi-kondisi seperti saat ini dimungkinkan ketika terjadi keterbatasan atau efisiensi anggaran dengan potensi daerah masing-masing ini tentu bisa membantu saling backup begitu ya Pak Bimo ya. Betul. Baik Bu Sulis, terkait dengan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membentuk Perda ini sebetulnya apa yang menjadi dasar? Ya. Dasarnya yang pertama undang-undang pemerintahan di daerah itu, undang-undang nomor yang khususnya ayat pasal 363 ayat 1, undang-undang nomor 23 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama daerah. Nah, dari situ makanya harus dibentuk regulasi sebagai payung hukumnya. Nah, di bawah dari undang-undang itu ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Jadi yang lebih spesifik mengatur tentang kerjasama daerah ada di peraturan pemerintah tersebut. Di bawahnya lagi ada Permendagri, ada 2 Permendagri. Yang satu mengatur tentang kerjasama daerah dengan pemerintah daerah lain di dalam negeri, juga dengan lembaga lain di dalam negeri atau pihak ketiga. Yang satunya mengatur tentang kerjasama daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain di luar negeri, seperti itu. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita telah hadir di tengah-tengah kita Pak Yordan yang telah kita nantikan bersama-sama. Silakan bergabung bersama dengan kami Pak Yordan. Kita tadi sudah membahas beberapa hal terkait dengan Perda nomor 8 tahun 2022. Ini Pak Yordan, selamat datang di TVRI Jawa Timur. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir tentunya di sela-sela kesibukannya hari ini bergabung bersama dengan kita. Tadi kita sudah membahas apa kemudian yang menjadi urgensi dari adanya Perda nomor 8 tahun 2022 tentang kerjasama daerah ini. Nah, bisa diceritakan Pak Yordan sebetulnya bagaimana kemudian proses pembahasan di level DPRD Provinsi Jawa Timur hingga kemudian disahkannya Perda nomor 8 tahun 2022 ini Pak Yordan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi singkatnya tadi sudah dijelaskan, memang ada aturan yang di atasnya yang mengatur supaya kita segera membuat Perda tentang kerjasama ini, tetapi juga sebetulnya ada keresahan kita di DPRD tentang belum efektifnya kerjasama yang selama ini terjadi. Ya, jadi kerjasamanya masih formal gitu ya, MOU-nya banyak, tetapi konkretnya itu juga belum ada. Ya. Jadi kami juga di DPRD juga ingin dalam rangka tadi sebut dalam rangka pemerataan daerah, dalam rangka supaya potensi-potensi daerah ini bisa berkembang secara optimal, secara maksimal, maka kita sadar kita tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri, sehingga perlu juga ada kerjasama dengan pihak lain, tapi ya jangan cuma hanya sebatas MOU, tapi juga ada konkretnya. Nah, supaya bisa konkret, maka perlu ada Perda. Selain itu juga Perda ini juga menjamin jangan sampai kerjasama yang dilakukan itu justru membebani masyarakat. Sehingga kalau ada yang membebani masyarakat, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD Provinsi.
Ya, baik tadi Bu Sulis juga menceritakan bahwa ada proses panjang begitu yang dilalui hingga kemudian Perda ini disahkan, kemudian dilakukan atau diberlakukan di Jawa Timur begitu ya. Sebelum kita nanti lanjutkan kepada Pak Yordan, saya mau kembali lagi ke Pak Bimo. Pak Bimo, kalau kita melihat kemudian tadi dikatakan bahwa Perda ini sangat bisa dimungkinkan agar kemudian mendorong sinergi antar daerah begitu ya. Bagaimana kemudian Perda ini bisa kemudian mendorong sinergi antar daerah dan juga kolaborasi agar kemudian memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki daerah masing-masing termasuk juga Jawa Timur. Ya, baik, terima kasih Mas Aryo. Jadi Perda ini secara umum nafasnya itu sebenarnya untuk memberikan guidance, memberikan rambu-rambu bagi perangkat daerah secara rinci, secara detail terkait tahapan bagaimana proses mulai perencanaan kerjasama sampai dengan proses monitoring evaluasinya. Kemudian terkait muatan pokok, apa yang ada di dalam kerjasama yang harus, contohnya ruang lingkup, hak kewajiban, objek, subjek, dan lain-lain tersebut. Kemudian yang paling penting di dalam Perda ini itu juga menyebutkan ada peran TKKSD, karena TKKSD itu adalah tim koordinasi kerjasama daerah. Di dalamnya unsur perangkat daerah yang terlibat itu cukup banyak dan cukup vital. Contoh Bapeda, BPKAD, Inspektorat. Yang harapannya pada saat ada keterlibatan Bapeda, ada keterlibatan Inspektorat, BPKAD, ada sinkronisasi, harmonisasi mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran. Sehingga tadi disampaikan oleh, saya sepakat disampaikan oleh Pak Yordan, kita ingin sebuah kerjasama itu bukan hanya dokumen yang kemudian menjadi hiasan di lemari, tidak bicara kuantitas tapi kualitas. Dengan ada kondisi-kondisi tersebut yang ada di dalam Perda, itu menjadi bekal bagi perangkat daerah lebih percaya diri untuk merancang sebuah kerjasama, karena mereka tidak sendirian. Ada Bapeda yang akan membantu di perencanaan, ada BPKAD yang akan membantu di penganggaran, ada Inspektorat yang akan membantu di pengawasan. Harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya Perda ini pastinya pada saat pendetailannya, pendalamannya lebih mendalam, itu nanti pasti akan bisa mendorong sinergi antar daerah. Oke. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, Pak Yordan, saya kembali lagi ke Pak Yordan. Kemudian kita tadi dikatakan bahwa Perda ini melalui proses yang panjang termasuk dalam pembahasan di DPRD. Ada isu-isu dan juga hal-hal yang diangkat begitu agar kemudian ini bisa memaksimalkan potensi dari Provinsi Jawa Timur termasuk juga kemudian kerjasama antar daerah ini bisa menutupi kekurangan satu sama lain agar lebih kuat lagi begitu melalui kerjasama ini. Nah, bagaimana kemudian peran dari DPRD Provinsi Jawa Timur agar memastikan bahwa Perda nomor 8 tahun 2022 ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur, Pak Yordan? Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya Perda ini, kami tiap tahun bisa menagih ke Pemprov ya, bagaimana efektivitas kerjasama yang sudah dilakukan. Ya, jadi ya mungkin Pemprov agak terlupa atau terlewatkan. Nah, kami ini punya peran mengingatkan dalam rapat kerja dengan kami, dengan DPRD Provinsi, maka kami mengingatkan, ini loh kita sudah punya Perdanya, sudah ada pergubnya, ya. Nah kemudian kerjasama yang sudah di MOU-kan ini, ya gimana konkretnya, gimana hasilnya. Nah yang terlebih penting lagi, apa benar berdampak bagi masyarakat Jawa Timur, dampaknya seperti apa. Nah kalau kemudian ada kendala, misalnya Pak kami butuh APBD untuk kerjasama ini bisa berjalan dengan konkret, ya udah. Nah di situ juga peran kami untuk bisa menyetujui anggaran yang dibutuhkan dari APBD dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Ya. Ya, kalau dari pengamatan Pak Yordan selama ini atau sejauh ini sejak Perda ini disahkan begitu atau diberlakukan, ini bagaimana proses melihat bagaimana kemudian Perda ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Jawa Timur khususnya? Ya, memang kami harus jujur, kami akui masalah kerjasama ini kami agak terlewatkan ya, ya karena banyak hal yang juga kami bahas, yang kami diskusikan, ya kami justru senang ada acara seperti ini, kami diingatkan ini ada Perda nih, ada Perda kerjasama, ya bagaimana ini realisasi konkretnya. Jadi kita sosialisasi ke masyarakat, tapi juga kita mengingatkan diri kami sendiri supaya kami proaktif dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Baik, Pak Yordan, tadi di awal segmen saya sempat bertanya kepada Pak Bimo terkait dengan urgensi dari Perda nomor 8 tahun 2022. Kalau dari perspektif Pak Yordan sendiri melihat urgensi dari Perda ini sebetulnya seperti apa? Ya, menurut kami sih urgent ya. Jadi mendesak karena yang sejauh kami tahu ya, meskipun mungkin data konkretnya saya tidak pegang, tapi banyak MOU yang sudah dibuat tetapi tidak konkret sampai dalam bentuk kerjasama real. Ya, kan eman-eman. Ya, sudah ada pendekatan, sudah ada ya, sudah ada persetujuan, pemahaman bersama, tapi kemudian hal konkret yang mau dilakukan tidak terjadi. Termasuk juga banyak dengan perguruan tinggi. Ya, nah, memang perguruan tinggi juga ada kepentingan supaya bisa maju begitu ya. Tetapi sayang ini harus dikonkretkan dalam bentuk sesuatu yang real, kerjasama dalam bentuk kegiatan bersama. Nah, ini yang kami lihat masih belum terjadi. Nah, sehingga dengan adanya Perda ini tahapannya jelas, kemudian pendanaannya juga sudah ada dasar hukumnya. Nah, ini kami harap bisa dikonkretkan. Ya. Oke, baik, saya kembali lagi ke Pak Bimo. Pak Bimo, kalau kita berbicara terkait dengan Perda nomor 8 tahun 2022 ini, kemudian sampai dengan sejauh ini pelaksananya seperti apa? Bisa diceritakan agar gini masyarakat Jawa Timur juga tahu bahwa dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2022 ini ternyata juga memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Ya mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa Perda ini ada begitu di Jawa Timur yang mengatur kerjasama antar daerah. Ya, terima kasih Mas Aryo. Jadi sebagai informasi secara angka kuantitas, sejak Perda ini terbit 2022, kemarin 2023 sampai dengan saat ini 2024 2025 itu ada proses perencanaan yang kita lakukan secara terukur, kita lakukan secara berkelanjutan, di mana setiap akhir tahun itu perangkat daerah harus mengusulkan rencana-rencana kerjasama tersebut. Kemudian dilakukan dilakukan sinkronisasi. Kita selalu ingin memastikan bahwa rencana kerjasama itu pada saat ditandatangani siap langsung dilaksanakan dengan segala instrumennya termasuk penganggarannya. Jadi pada saat kita bicara angka 2023 kemarin itu ada 176 usulan rencana kerjasama. Kemudian yang kita fasilitasi itu 2023 ada 192. Artinya antara usulan dengan yang kita fasilitasi jumlahnya lebih tinggi yang difasilitasi. Di 2024 kemarin itu ada 116 usulan. Yang kita fasilitasi Pak Yordan itu ada 287 naskah kerjasama. Tapi sekali lagi kami selalu penekanan bukan di sekedar masalah angka. Tapi masalah kualitas. Bagaimana ini nanti kita lakukan evaluasi atas kerjasama yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian pada saat kerjasama ini tidak dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang disusun, kita akan berikan warning atau peringatan. Ada permasalahan apa, ada kendala apa, sehingga mereka tidak sendirian, perangkat daerah tidak sendirian, pelaku kerjasama tidak sendirian, stakeholder tidak sendirian. Itu yang kita selalu tekankan, sehingga sampai dengan saat ini kita kolaborasi bersama-sama dengan TKKSD ini telah memperoleh apresiasi yang cukup signifikan karena ada peningkatan kualitas kerjasama. Banyak sekali contoh-contoh kerjasama yang sudah kita lakukan, salah satu yang dengan universitas, kemudian dengan lembaga luar negeri, kemudian kita juga punya sister province, kemudian kita juga punya kerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan-perusahaan swasta yang nanti mungkin ada contoh-contohnya seperti Transjatim, dan salah satu contohnya. Itu. Baik, perlu digarisbawahi tadi bahwa dengan adanya Perda ini tadi dikatakan ternyata ini bisa melebihi ekspektasi begitu ya. Artinya, tapi itu tidak menjadi sebuah tolak ukur. Artinya bahwa kualitas kerjasama ini perlu kemudian menjadi hal utama yang ditekankan begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih dalam Bincang Hukum, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi masih bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hukum bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan tadi di segmen pertama kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan bagaimana kemudian urgensi dari Perda Nomor 8 Tahun 2022, termasuk beberapa hal terkait dengan apa yang kemudian menjadi isu-isu dan juga masalah-masalah yang ada atau diangkat di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini. Saya kembali lagi kepada Bu Sulis, Pak Bimo dan juga Pak Yordan. Saya akan ke Bu Sulis terlebih dahulu. Kalau kita berbicara terkait dengan perencanaan dari kerjasama daerah di Provinsi Jawa Timur, ini bisa dijelaskan bagaimana prosesnya, Bu Sulis? Ya, jadi perencanaan itu dilakukan setiap tahun sekali sebelum tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau seperti sekarang tahun 2025, ini sudah dilakukan di tahun 2024 kemarin. Iya. Yang disampaikan juga Pak Bimo tadi, melakukan DES dengan mengundang perangkat daerah seluruh Jawa Timur. Kemudian di situ disampaikan rencana-rencana kerjasama yang akan dilakukan di tahun depan. Setelah diverifikasi, diidentifikasi oleh tim kerjasama daerah yang dikomandoni oleh Biro Pemerintahan, kemudian usulan itu dikirim ke Biro Hukum. Nah, Biro Hukum yang menaikkan ke Gubernur untuk diterbitkan keputusan Gubernur tentang rencana kerjasama daerah di tahun depan, seperti itu. Ya, kemudian dari rencana-rencana ini juga harus ada kepastian. Jadi masing-masing perangkat daerah yang mengusulkan itu sudah diverifikasi, sudah diwawancarai oleh Biro Kerjasama, oleh bagian kerjasama Biro Pemerintahan. Jadi seperti itu untuk kemudian diimplementasikan di pelaksanaannya di tahun berikut, tahun berjalan. Baik, berarti perencanaannya ini di akhir tahun begitu, Bu Sulis ya. Pak Yordan, kalau kita tadi dikatakan bahwa untuk kerjasama daerah ini atau dalam proses implementasi Perda Nomor 8 ini tentu membutuhkan berbagai macam kolaborasi atau sinergi dari berbagai pihak, termasuk juga kepala-kepala daerah atau perangkat OPD di seluruh Jawa Timur begitu ya. Dari pengawasan dan juga pantauan DPRD Provinsi Jawa Timur, adakah kemudian daerah-daerah yang memiliki kesulitan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 8 Tahun 2022 ini? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kesulitan sih kami nggak melihat ada kesulitan ya. Ya, cuman tinggal bagaimana kemudian didorong begitu. Iya. Kita nggak pungkiri bahwa sekarang ini dengan adanya otonomi daerah kan cenderung ada ego kedaerahan. Iya. Ya, jadi daerah cenderung mikirkan dirinya sendiri. Ya, nah kita harus beralih dari ego kedaerahan ini menjadi sinergi antar daerah. Nah ini yang kadang-kadang harus didorong-dorong supaya itu terwujud. Ya, memang belum tampak secara jelas ya, misalnya kerjasama antar daerah yang menonjol ya kalau antar provinsi misalnya ya. Kalau di dalam daerah sendiri tadi sudah disebutkan adanya Transjatim misalnya. Nah memang Transjatim ini kan juga sempat menimbulkan polemik karena juga menarik penumpangnya ditarik ya. Yeah. Nanti kalau dilaksanakan oleh provinsi lalu ditarik dananya oleh provinsi itu akan jadi masalah. Tapi kemarin sudah bisa diselesaikan, yang menarik untuk penumpangnya itu dari pihak ketiga yaitu PT Damrinya, dan kemudian bagi hasil pendapatan. Nah, kerjasama seperti itu yang kita butuhkan. Ya, kita butuhkan supaya daerah-daerah ini bisa saling bersinergi. Misalnya sederhana, saya dikomplain oleh masyarakat, kenapa kemudian Transjatim itu tidak bisa keliling-keliling di dalam kota, seperti kalau kita lihat di Solo, kita lihat di Denpasar, di Semarang, itu transnya sampai ke dalam ya. Di dalam. Ya. Nah, tentu kan masyarakat tidak mau memahami kesulitan antar daerah ini. Ya. Masyarakat maunya, kami ini kalau naik kendaraan umum, terfasilitasi begitu ya Pak ya? Semurah mungkin, nyaman, dan bisa sampai pucuk tempat kita mau turun gitu kan. Ya. Padahal di sini kita ada Jatim, ya ada Damri, kemudian ada Pemkot Surabaya yang lain. Nah ini kan harus ada sinergi. Dulu pernah ada sampai Bangkalan terus kemudian dilempar batu ya. Nah ini kalau kerjasama antar daerahnya tidak diperkuat, ya ada solusi akhirnya ya masyarakat yang jadi korban.
Nah, hal seperti ini yang penting untuk kami awasi. Kami harus memastikan masyarakat itu mendapat pelayanan yang terbaik. Ya, caranya mungkin sulit di internal. Ini harus kita cari solusinya. Karena masyarakat tentu pinginnya yang terbaik, ya. Dan masalah di antar daerah, antar pihak ini harus diselesaikan oleh kami, ya. Tidak boleh masyarakat nggak peduli lah. Yang penting kami ingin dapat pelayanan terbaik. Nah, hal seperti itu misalnya yang mesti bisa terselesaikan dalam hal kerjasama antar daerah ini. Ya, agar kemudian tidak mengutamakan ego sektoral tadi, agar kemudian proses kerjasama ini ternyata nantinya bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat, termasuk juga pelayanan publik. Siapa yang bisa berperan, Pak? Apakah kemudian kepala daerah masing-masing daerah atau ada pihak lain yang mungkin bisa mengambil peran dalam hal ini? Ya, tentu kepala daerah sangat signifikan, ya, sangat vital, ya. Nah, kami di DPRD mendorong supaya sinergi itu bisa terwujud. Kalau ada problem, kami pun juga punya tanggung jawab moral bagaimana caranya supaya ego antar daerah ini tidak muncul dan mengorbankan masyarakat. Yang penting jangan sampai masyarakat jadi korban. Kami di DPRD kan mengawasi kinerja pemerintah provinsi. Ya, kalau ada problem ya tentu kata evaluasi. Tapi tidak cuma kita evaluasi, ya kita juga tanyakan apa yang kami bisa lakukan. Apakah butuh tambahan dana, apakah ada kebijakan yang harus dirubah dari pusat misalnya, ya. Nah, kan kami punya hubungan juga dengan teman-teman di pusat. Nah, kalau memang itu terjadi maka itu juga yang kami upayakan supaya bisa dirubah. Lebih kurang seperti itu. Ya, baik, Pak Bimo, bisa diberikan contoh salah satu bentuk kerjasama yang sudah berjalan dan juga memberikan dampak besar. Kalau tadi mungkin bisa dicontohkan terkait dengan adanya Transjatim dalam hal mobilitas dan juga aksesibilitas antar daerah di Provinsi Jawa Timur. Adakah hal lain atau mungkin juga seberapa dampak dari kerjasama tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Ya, terima kasih, Mas Hari. Jadi kita tahu pada periode pertama kepemimpinan Bu Gubernur, Bu Khofifah Indar Parawansa itu ada program beliau yang sangat-sangat baik dan sekarang ditiru, direplikasi di mana-mana, misi dagang. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini saat ini telah melakukan kerjasama dengan bisa dibilang hampir semua 34 provinsi di Indonesia ini untuk kerjasama misi dagang. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa signifikan. Tentunya yang semuanya pasti berharap ini nanti akan menjadi program yang berkelanjutan, dia akan sustain dari tahun ke tahun seperti itu. Selain itu ada juga kita di tahun 2024 kemarin kerjasama dengan Bappenas Pusbin Diklatren itu memberikan beasiswa bagi ASN untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi ASN pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh beasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri. Itu pembiayaannya full dari Bappenas. Yang terbaru kemarin, yang baru ditandatangani 14 Februari kemarin adalah tanda tangan dengan IPDN terkait pembentukan SMA Taruna Pamong Praja di Bojonegoro. Itu menurut kami cukup banyak hal-hal yang memberikan impact luar biasa bagi Provinsi Jawa Timur, bagi masyarakat Jawa Timur. Itu. Baik, artinya dengan adanya Perda Nomor 8 ini sebetulnya bisa kemudian memberikan penguatan dan juga motivasi kepada kepala daerah untuk berkreasi dan juga tadi ya ada beberapa hal tadi yang bisa dilakukan, termasuk tadi dicontohkan adalah misi dagang yang ternyata ini juga direplikasi oleh daerah lain begitu. Bagaimana Pak Bimo melihat hal ini? Iya, ya pastinya kita juga setiap kerjasama yang telah dilakukan, benar seperti yang disampaikan Bapak tadi, Pak Jordan, kita perlu lakukan evaluasi. Dan evaluasi itu tidak dilakukan oleh para pihak. Karena kalau pelaku kerjasama yang mengevaluasi sifatnya akan subjektif nanti. Dia menilai dirinya sendiri. Jadi kami sangat mengapresiasi pada saat ada pihak-pihak luar termasuk DPRD nanti ikut turut serta dalam proses evaluasi. Karena itu nanti menjadi bekal seluruhnya, baik itu perangkat daerah pelaku kerjasama, baik Biro Pemerintahan selaku Sekretaris TKKSD maupun anggota TKKSD lainnya untuk meramu nanti kerjasama ke depan dengan pihak yang sama atau yang sifatnya perpanjangan atau pembaruan akan seperti apa, rencana kerjanya bagaimana, detailingnya seperti apa. Itu yang harapan kami dengan
adanya yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, baik Bu Sulis, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Bimo terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah di bidang transportasi begitu tadi ya, terkait dengan adanya Transjatim, kemudian di bidang ekonomi adanya kerjasama misi dagang. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan bentuk kerjasama itu, kalau di Jawa Timur sendiri, adakah kemudian klasifikasi atau bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Iya. Jadi kerjasama itu ada yang wajib, ada juga yang sukarela. Yang wajib itu kerjasama antara dua provinsi yang berbatasan. Jadi seperti Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah. Yang paling dekat ini kan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan ini cukup banyak ya Mas Bimo ya untuk kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang sukarela itu kerjasama antara kabupaten kota yang berbatasan. Ya, seperti Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu kan untuk wilayah Ponorogo, Pacitan, itu kan perbatasannya dengan kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Seperti itu. Kemudian ada juga jenis-jenis kerjasama antara daerah dengan daerah lain di dalam negeri, kerjasama antara daerah Provinsi Jawa Timur ini dengan pihak ketiga di dalam negeri. Juga ada kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan daerah lain di luar negeri, yang seperti dicontohkan Mas Bimo tadi, sister province. Sudah banyak ya Jawa Timur itu dengan di Cina ya. Australia Barat. Nah, Provinsi Australia Barat, kemudian di Cina juga ada seperti itu. Kemudian kerjasama antara Provinsi Jawa Timur dengan lembaga di luar negeri. Okay. Itu untuk jenis-jenis dan. Iya, baik Pak Yonan, kalau kita berbicara soal kerjasama begitu ya, ada banyak kerjasama yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Sulis, termasuk juga contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Pak Bimo. Ada banyak hal begitu. Nah, kalau dari perspektif dari Pak Yordan sendiri, sebetulnya dalam proses kita melakukan kerjasama ini DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana mendorong agar kerjasama atau Perda nomor 8 ini betul-betul diimplementasikan, memberikan dampak. Kalau tadi dikatakan ini tidak hanya menjadi sebuah tumpukan kertas saja, apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, jadi sebetulnya kalau kerjasama itu kalau terkait dengan substansi ya, itu yang mengevaluasi ada di komisi masing-masing ya. Kayak tadi misalnya terkait dengan Transjatim, itu transportasi ada di komisi D ya. Tadi kalau kemudian misi dagang itu terkait dengan perekonomian ada di komisi B. Jadi kalau substansi itu yang mengevaluasi komisi masing-masing. Nah, tentu tiap komisi mengevaluasi berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah, kemudian rencana kerja pemerintah daerah, indikator-indikator kinerja utama, ya. Apakah kemudian kerjasama itu memberikan dampak? Kayak terakhir tadi disebutkan dengan IPDN terkait STPDN ya, terkait dengan pembentukan sekolah di SMA Taruna di Bojonegoro. Kita sudah punya itu dengan Angkatan Darat ada, Angkatan Laut ada, kemudian dengan polisi ada. Nah, sekarang dengan Bojonegoro. Bojonegoro ini menarik karena kerjasamanya juga dengan pemerintah daerah Bojonegoro, penyediaan lahan. Ya. Nah, kita ini selalu diprotes, kenapa kok jumlah SD nambah, SMP nambah, tapi jumlah SMA-nya nggak nambah-nambah. Ya, SMK-nya nggak nambah-nambah. Nah, ada terobosan kemudian seperti di Bojonegoro, kerjasama dengan pemerintah daerah Bojonegoro, mereka menyediakan lahan, kemudian kerjasama dengan STPDN tentang manajemennya, tentang sekolahnya. Nah, izinnya dari pemerintah provinsi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dorong, bisa menjadi terobosan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah provinsi. Nah, kita harap itu juga yang terjadi. Ini kalau masalah pendidikan akan di komisi E. Ya, jadi secara substansi itu ada di komisi masing-masing. Nah, kami di Bapemperda berusaha memastikan agar perda ini menjadi efektif. Kita mengevaluasi, pergubnya sudah ada. Ya, tinggal kemudian pelaksananya di bawah seperti apa. Ya, apakah kerjasama ini berjalan dengan baik, dan tentu untuk itu Bapemperda akan mengundang komisi-komisi yang membidangi. Ya, karena secara substantif kami di Bapemperda tidak masuk ke substansi evaluasi kerjasama itu. Nah, nanti misalnya dari komisi bilang, oh ini masalahnya di sini, masalahnya di situ. Nah, apakah kemudian perlu ada perbaikan perda ini di
kemudian hari jika memang ada, ya ini nanti dimasukkan dalam Properda, program pembentukan peraturan daerah untuk melakukan revisi terhadap perda kerja sama ini. Lebih kurang mekanismenya seperti itu, dan tahapan-tahapannya seperti Iya. itu. Kalau tadi sudah diberikan contoh salah satu daerah begitu ya yang kemudian melakukan kerjasama di bidang pendidikan begitu. Nah, kalau dari sebetulnya kalau dari pendapat Pak Yordan sendiri, idealnya berapa lama butuh waktu dalam proses hingga kemudian kerjasama ini bisa dilakukan mulai dari penjajakan sampai diimplementasikan? Ya tidak ada standar waktu yang ideal ya. Lebih cepat, lebih baik ya. Jadi karena apa ya? Karena masyarakat ini membutuhkan layanan yang baik, ekspektasi masyarakat ini meningkat, permasalahan dan kebutuhan masyarakat juga meningkat, sehingga kalau dilihat misalnya dalam peraturan perda tersebut ya, kalau kemudian perda itu kerjasama itu membutuhkan persetujuan DPRD, kami dibatasi jangka waktu. Ya kalau misalnya kerjasama dengan daerah, itu komisi waktu membahas hanya 7 hari, ya dalam 15 hari sudah harus dijawab, ya. Kalau kemudian tidak ada, maka dianggap DPRD sudah memberikan persetujuan. Ya, nah itu limitasi yang muncul dalam perda itu, yang sebetulnya membuat kerja kami ini juga mempersulit sebetulnya dalam tanda kutip, ya, karena kami dibatasi. Tapi itu adalah komitmen supaya kami tidak dianggap memperlambat, ya. Kami justru ingin mempercepat. Kalau kerjasama itu bisa lebih cepat, kenapa mesti ditunda-tunda, ya. Jadi ada limitasi. Kalau sudah 15, ini untuk yang kerjasama dengan daerah ya, dengan daerah. Kalau dengan luar negeri atau pihak ketiga lebih lama lagi, kalau nggak salah 45 hari. Ya itu kalau tidak ada jawaban dianggap DPRD sudah menyetujui. Nah di situ upaya kami untuk mempercepat supaya kerjasama itu bisa terrealisasi. Masyarakat punya ekspektasi yang tinggi dan DPRD mendorong agar kemudian lebih cepat lebih baik, tapi tentu kita melihat faktor tantangan dan juga kendala di lapangan begitu ya. Tapi nanti kan kita tanyakan kepada Pak Bimo, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, masih dalam Bincang Hukum TVRI Jawa Timur. Texas Wonocolo. Geopark Heritage yang berada di perbukitan dikenal sebagai Texas Wonocolo, merupakan tambang minyak tradisional yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Kayangan api adalah api yang tak kunjung padam, merupakan petilasan Empu Supo, seorang pembuat keris pada zaman Majapahit. Monggo Binara Bojonegoro. Binara Bojonegoro.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hukum TVRI Jawa Timur. Masih bersama dengan Bu Sulis dari Biro Hukum Seda Prof Jawa Timur, kemudian Pak Bimo dari Biro Pemerintahan dan juga Otonomi Daerah, serta Pak Yordan dari Bappeperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya langsung ke Pak Bimo. Tadi dikatakan bahwa dalam proses penjajakan kerjasama hingga implementasi, tentu ini kita ingin bahwa dilakukan secepat mungkin begitu ya, agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tapi tentu ada banyak kendala dan juga tantangan. Mungkin bisa diberikan contoh begitu bentuk kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama seperti apa Pak Bimo? Ya, terima kasih Mas Aryo. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini kalau kendala yang cukup signifikan, yang cukup fatal itu kita tidak temukan. Tapi memang kita butuhkan upaya-upaya untuk peningkatan sinkronisasi, peningkatan koordinasi, harmonisasi di antara stakeholder. Jadi antara para pihak di dalam kerjasama, antara pihak-pihak yang ada di dalam TKKSD yang mestinya harus memahami seluruh tahapan, memahami kegiatan-kegiatan yang ada dalam perencanaan kerjasama. Seperti disampaikan Bapak tadi, Pak Yordan, ada proses-proses persetujuan DPRD. Itu yang ada case-case tertentu yang kita juga sangat berharap itu bisa dipedomani. Jadi lebih kepada bagaimana dia bisa memahami terhadap substansi, memahami terhadap kewajiban, memahami terhadap tahapan dan hal-hal yang harus diselesaikan pada saat kerjasama ini ditandatangani. Kemudian kendala juga yang menurut kami nanti, ya alhamdulillah ini mulai tahun ini kita akan coba untuk sering lakukan sosialisasi, sering lakukan diseminasi, sehingga nanti kita bisa mewujudkan sebuah integrasi kerjasama. Tadi yang disampaikan Pak Yordan, bagaimana integrasi pada saat sebagai contoh Jatim Transport, ada integrasi kerjasama dengan Kota Surabaya, dengan pelaku usaha, dengan UMKM, kemudian dengan Pemprov Jatim, kemudian dengan BUMN, itu nanti bisa berkolaborasi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi daripada yang sudah baik saat ini. Ya, jadi perlu adanya persepsi yang sama agar kemudian Perda ini betul-betul bisa memberikan manfaat dan masyarakat paham begitu ya, bahwa kerjasama ini betul-betul bisa memberikan mereka dampak ke depannya begitu. Tadi juga dikatakan bahwa memang untuk Perda ini banyak pihak yang terlibat begitu ya, artinya ini diperlukan banyak pihak yang kemudian berkontribusi, termasuk juga bagaimana kemudian peran dari Gubernur Jawa Timur atau Kepala Daerah. Sejauh ini kalau dari Bu Sulis sendiri melihat ini sebetulnya bentuk pembinaan atau pengawasan Gubernur terhadap kerjasama yang dilakukan di Jawa Timur ini seperti apa? Ya, makasih Mas. Untuk pembinaan dan pengawasan itu sudah dilakukan maksimal. Ya, mungkin di dalam hasilnya mungkin masih hasilnya yang belum ya, Mas Bimo ya. Kalau pembinaan dan pengawasannya sudah, hasilnya yang memang belum. Jadi evaluasi selalu dilakukan setiap tahun sekali menjelang akhir tahun itu terhadap seluruh kegiatan kerjasama yang sudah dilakukan di tahun berjalan. Jadi nanti dari hasil evaluasi itu juga dilihat apakah ini nanti diteruskan atau dilanjutkan, ataukah dihentikan, atau bahkan mungkin akan cukup diperbaiki saja naskah kerjasamanya dan seperti itu. Nah, hasil dari kegiatan evaluasi juga monitoring yang dilakukan oleh TKKSD ini dilaporkan kepada Gubernur. Nanti Bu Gubernur yang akan mengambil keputusan seperti itu. Oke, baik. Kalaupun saat ini Pak Yordan kita tahu bahwa tadi dari diskusi yang kita sudah bahas bahwa sejauh ini sebetulnya Perda ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam proses implementasinya sejak disahkan hingga diberlakukan saat ini begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang ditemukan dalam proses implementasi, misalkan adalah kendala dan juga tantangan. Apakah dimungkinkan jika kemudian hari ada proses revisi dan juga perbaikan di Perda ini, dan juga jika ada aspek apa saja yang dimungkinkan akan diperbaiki dan juga direvisi, Pak Yordan? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya jadi impian kita ya. Ya, misalnya kita ini punya BUMD di Jawa Timur ya, tetapi masih kontribusi BUMD dalam rangka PAD maupun pelayanan pada masyarakat masih minim. Ya, yang untung besar ya tentu Bank Jatim ya. Nah, kita punya banyak BUMD. Nah, kita ingin bagaimana supaya
dengan luasnya potensi Jawa Timur, dengan banyaknya pemerintah, dengan banyaknya lembaga-lembaga pihak ketiga maupun kampus-kampus, ini mereka menjadi berdaya begitu, berdaya. Nah ini apakah kemudian cantolannya ini harus masuk dalam perda kerjasama atau bagaimana? Ini kami belum bisa meraba ya. Misalnya kita punya pasar induk ya. Nah mestinya itu jualan sayur gitu kan. Sementara kita punya rumah sakit ini kan tiap hari pasti butuh sayur mayur ya. Nah ini gimana caranya supaya ini juga bisa dipasok oleh ya pasar induk ya, pasar induk agribis ya. Ya ini memang BUMD dengan rumah sakit ya, atau mungkin harus ada kerjasama dengan mana lagi ya, supaya apa ya, supaya BUMD kita ini kuat ya, kuat. Saya lihat di negara-negara yang ekonominya bagus itu selain APBD juga BUMD ya. Nah bagaimana kemudian perda ini bisa memberdayakan BUMD kita. Nah ini ke depan saya bayangkan harus bisa masuk dalam kerangka misalnya kita memperbaiki perda ini ya. Belum tahu nanti revisinya seperti apa, namun kalau ini bisa terwujud, saya yakin ekonomi Jawa Timur ini akan meningkat jauh lebih pesat lagi. Ya, itu yang terkait dengan BUMD. Yang kedua, ya tadi yang terkait dengan SMA ya. Saya kira kendala di semua kabupaten kota kalau ditanya pasti juga masalah penambahan SMA SMK yang terbatas ya. Sementara kalau bikin SMA SMK baru tentu juga dananya terbatas. Nanti bagaimana kemudian bisa mendorong supaya di tiap kabupaten kota ya ada SMK baru, mungkin harus kerjasama dengan pihak mana nih ya. Mungkin kalau SMK bisa nggak kerjasama dengan pihak swasta ya, pihak swasta. Kalau IPDN kan masih lembaga pemerintah ya, misalnya dengan otomotif yang besar gitu kan ya, terus kerjasama membentuk SMK otomotif di daerah tertentu ya. Kalau kemudian dengan daerah pinggir pantai gitu kerjasama dengan industri produk perikanan yang sudah besar ya, kerjasamanya dalam bentuk membuat pendirian SMK. Nah kami bayangkan kami memang belum tahu apakah ada hal yang bisa kita perbaiki dalam perda ini ke depan jika mau direvisi supaya bisa memfasilitasi ini ya, sehingga kemudian kolaborasi antar pihak ini bisa terasa nyata. Karena kita ini bolak-balik disambati. Kalau reses gitu ya, pertama mesti banyak pekerjaan, Pak. Kalau ada kerjaan, Pak, ya. Ya, sementara kita berpikir apa yang salah dengan pendidikan kita. Harus dilihat, Pak ya, benang merahnya seperti apa. Jadi kita pikir ya mungkin SMK kita ini kalau kemudian ada kerjasama dengan lembaga yang dunia kerja secara langsung ya difasilitasi oleh Pemprov, mungkin hasilnya lebih baik ya. Mungkin seperti itu. Jadi ide-ide pemikiran kolaboratif dan sinergis ini harus kita kembangkan. Tidak mungkin kemudian semuanya didanai dengan APBD provinsi. Ya, juga demikian yang kerjasama di luar negeri. Tadi sudah disebutkan misalnya dengan Osaka di Tianjin ya. Tianjin, kemudian Vietnam itu di apa tadi? Osaka, Jepang. Osaka, kemudian Australia Barat, terus Gyeongnam ya. Korea bukan Vietnam, Korea. Ya. Terus dengan Alexandria ya. Mesir. Nah ini apa konkretnya? Ya kalau nggak konkret ya perda ini cuma macan kertas saja. Kertasnya kuat tapi yang kita inginkan kan perda ini berdampak buat kesejahteraan masyarakat ya. Nah ini yang mungkin kami juga butuh masukan dari berbagai pihak, masuk dari masyarakat, pelaku bisnis ya, atau pihak-pihak kampus ya. Ya, termasuk juga dengan kampus, kita ini punya kampus-kampus besar ya. Tadi saya tanya, ya apa kontribusi ITS, UNER, ya kampus di ya negeri-negeri itu ya terutama ya, dalam rangka bersinergi dengan pemerintah provinsi ya. Nah ini harus memang harus didorong Pak, harus ada yang menyemangati, mendorong supaya kerjasama ini, kolaborasi ini muncul. Kalau enggak
Nanti orang hanya berpikir ya program tahun lalu diteruskan, program tahun lalu teruskan, tidak ada terobosan dan kolaborasi. Salah satu indikator bahwa sebuah kerjasama tadi bisa memberikan dampak dan juga manfaat adalah ketika kerjasama bukan hanya dalam bentuk formalitas, tapi juga berkesinambungan atau berkelanjutan begitu ya. Apa yang menjadi strategi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kerjasama ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan, Pak Bimo? Terima kasih Mas Aryo. Jadi yang sudah kita rancang atas saran pimpinan dan tentunya sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Kita melihat, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang berjalan, kemudian apa yang terjadi dari daerah-daerah lain itu sebagai salah satu potret untuk kita bisa memperbaiki. Strategi yang sedang kita rancang pertama untuk mengatasi koordinasi dan komunikasi. Kita rancang adanya sekber kewilayahan. Jadi kita punya harapan ada sebuah sekretariat bersama di wilayah-wilayah aglomerasi untuk kerjasama aglomerasi. Contohnya di Selingkar Wilis. Dan kebetulan kita masih punya Bakorwil sampai dengan saat ini Pak Yordan. Itu sebenarnya kan bisa diberikan penguatan-penguatan pada saat dia berfungsi sebagai sekretariat bersama untuk kerjasama kewilayahan. Kemudian yang berikutnya adanya, ya kalau sekarang kita memang harus inovatif dan harus berpikir kreatif, futuristik, kita maksimalkan digitalisasi. Jadi evaluasi, fasilitasi yang kita lakukan saat ini, itu kita lakukan melalui digital. Kita punya aplikasi namanya Si Masker di Biro Pemerintahan itu, awalnya kita lakukan untuk proses evaluasi. Evaluasi karena jumlah kerjasama yang cukup banyak, kita dari data kita mungkin sampai dengan saat ini ada sekitar 1.000 kerjasama yang aktif Pak. Itu kalau kita lakukan evaluasi secara manual mungkin energinya habis hanya untuk evaluasi. Kemudian ke depan kita akan coba untuk fasilitasi melalui proses digital tersebut, melalui aplikasi, sehingga dari usulan 600 kerjasama yang di tahun 2025 ini nanti pada saat dilakukan secara bersamaan melalui aplikasi, itu kita memperoleh metode atau tata kelola yang lebih simpel lah, itu melalui digitalisasi. Kemudian yang berikutnya, pada saat kita evaluasi Pak Jordan, pada saat kita evaluasi kemarin-kemarin, kita masih menemukan ada kondisi bahwa banyak pelaku kerjasama yang belum bisa mengukur ekonomi impact-nya, ekonomi benefit-nya, social impact-nya, social benefit-nya seperti apa. Tahun 2024 kemarin, pimpinan kami, Bu Karu, Bu Lili Pujastuti itu telah bersurat ke Brida, yang harapannya nanti melalui Brida bisa dibuatkan kajian untuk penyusunan indeks keberhasilan kerjasama. Sehingga nanti dari indeks tersebut, kita bisa memperoleh gambaran real. Tidak hanya kita mengevaluasi apakah kerjasama ini sesuai dengan rencana kerja, tapi gambaran real apakah kerjasama ini telah memberikan impact, telah memberikan dampak. Itu nanti ya cita-cita kami sebenarnya kita ini juga ingin memberikan apresiasi untuk mitra-mitra kerjasama kita. Apresiasinya bagaimana? Alat ukurnya melalui indikator-indikator tersebut, salah satunya adalah indeks keberhasilan kerjasama. Itu yang sedang kita rancang saat ini di Biro Pemerintahan. Dan alhamdulillah pimpinan sangat support untuk menyusun hal-hal tersebut. Mungkin demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Bimo. Bu Sulis, apa yang menjadi kesimpulan atau harapan serta pesan terkhusus dari Biro Hukum Seda Provinsi Jawa Timur terkait dengan Perda nomor 8 tahun 2022 tentang kerjasama daerah ini? Ya, kesimpulannya kita sangat berharap Perda ini dapat mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, dapat lebih meratakan pembangunan di Jawa Timur sampai dengan ke pelosok-pelosoknya. Seperti itu, karena kerjasama ini seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Bimo juga Pak Yordan, diharapkan itu bisa mencakup seluruh aspek kehidupan di Jawa Timur, seperti itu. Oke, baik. Pak Yordan, apa yang menjadi harapan dari DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemanfaatan Perda nomor 8 tahun 2022 ini untuk masa depan Jawa Timur? Ya tentu kita berharap agar Perda kerjasama daerah ini bisa berdampak positif buat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin agar pemerintah provinsi dapat berkolaborasi dengan semua pihak, baik daerah lain,
pihak ketiga maupun dari luar negeri untuk kesejahteraan rakyat Jawa Timur, mengingat bahwa APBD kita terbatas, sumber daya kita terbatas, sementara banyak potensi yang bisa kita manfaatkan melalui kerjasama. Yang paling urgent menurut Pak Yordan, apa kira-kira kerjasama dalam hal apa yang perlu kita optimalkan untuk saat ini? Ya, kalau saya lihat ada 3 hal ya, terutama masalah pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Yaitu yang kami serap dari setiap ketemu dengan masyarakat di reses ya, seperti itu. 3 hal itu menurut kami yang urgent. Jadi ada banyak harapan dari masyarakat agar kemudian setiap daerah ini tidak ada kesenjangan begitu ya, tidak ada disparitas. Kalau tadi kata Pak Bimo tadi bahwa Jawa Timur sebagai sebuah wilayah yang besar, provinsi yang besar, ini bisa merasakan hal yang sama-sama sejahtera begitu ya. Pak Bimo, apa yang menjadi harapan dari khususnya Biro Pemerintah dan juga otonomi daerah terkait dengan pemanfaatan Perda ini? Ya, jadi tentunya dengan adanya Perda sebagai sebuah instrumen hukum itu jadi bekal buat kami di Biro Pemerintahan untuk melaksanakan tusi-tusi kami di bidang kerjasama ini lebih maksimal, lebih optimal. Dan Perda ini tentunya pasti muaranya, ujungnya adalah bagaimana kita bisa merancang, kita Biro Pemerintahan bersama-sama dengan TKKSD bisa merancang, bisa memfasilitasi kerjasama-kerjasama yang memang sangat berdampak luar biasa untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi instrumen hukum ini memang sangat kita butuhkan. Dan dari instrumen hukum ini nanti pasti kita akan tahu apakah masih ada gap di sana, apakah sudah kuat di sini. Itu harapan kami seperti itu. Ya, harapan dari Biro Pemerintah dan juga otonomi daerah seperti itu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bu Sulis, terima kasih banyak Pak Bimo, dan juga terima kasih banyak Pak Yordan. Tentu harapan kita bersama dengan adanya Perda nomor 8 tahun 2022 terkait dengan kerjasama daerah ini bisa membawa Jawa Timur agar lebih sejahtera lagi. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini kita harapkan bahwa semuanya ini bisa merasakan keadilan yang sama dan juga sama-sama maju bersama Jawa Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara, dalam bincang hukum kali ini. Saya Aryo Wibowo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.